Oke, ready? 3, 2, 1, action. Halo, saya Foni Anggraini. Pekerjaan sehari-hari adalah sebagai seorang aktor. Yang menarik buat saya biasa di depan kamera. Spotlight biasa ke saya. Fokusnya ke saya. Tentu saja karena sebagai seorang aktor. Karena itulah pekerjaan saya. Tapi lewat kegiatan ini, justru spotlightnya bukan di saya. Saya yang pegang kamera dan saya yang mendokumentasikan dan melihat, menjadi saksi betapa kegiatan ini begitu indah. Kita hidup di dunia yang ramai oleh warna, namun sering lupa mendengar senandung angin. Di balik gelapnya dunia yang tak pernah tergambar oleh mereka, tersimpan terang yang tak pernah padam. yakni hasrat untuk menyatu dengan alam. Menyentuh kehidupan dan merasakan maknanya. Inilah kisah mereka, para penjelajah yang tak dihalangi keterbatasan. Karena hati dan jiwa mereka tanpa batas. Jadi kita bentuknya adalah bukan yayasan atau bukan badan usaha, tapi komunitas yang kita namakan komunitas tunanetra berwisata. Kita wajib mengkonversi penglihatan menjadi audio. Pertama kali ditawari, diajak oleh Pak Kur, kalau saya panggilnya Om Oci, untuk ikut kegiatan tunanetra berwisata. Yang pertama kali terbersit di pikiran saya, apa bisa gitu. Ini adalah perjalanan kita yang kedua, yaitu ke Pulau Pramuka. Mudah-mudahan bisa lebih baik dengan kepanitiaan yang lebih lengkap dan dengan standar pendampingan yang sama, yaitu satu tunanetra didampingi oleh satu pendamping. Juga akan jadi pendamping. Niki backgroundnya menyelam dikit, lebih banyak di hutan dan trail run. Biasanya kan kalau berwisata pasti dilakukan dengan melihat alam gitu ya, melihat pemandangan. Tapi ini tunanetra. Jadi buat saya ini satu hal yang sangat menarik. Sebenarnya saya agak khawatir apa saya bisa memberikan kontribusi maksimal kalau saya ikut menjadi relawan di acara ini. Ya, jadi kriteria kegiatan kita kali ini, kita ingin mengajak tunanetra yang berprestasi. Prinsipnya kita ingin mengajak dengan berbagai macam latar belakang yang ditekankan dengan prestasinya. Perkenalkan, nama saya Dehan, saya berusia 19 tahun. Halo, saya Ibrahim Iful Rahman, atlet Platda DKI Jakarta cabang olahraga tenis meja tunanetra. Nama saya Muhammad Ridho Kurniawan, saya umur 18 tahun. Saya juga sudah cukup lama di tenis meja ini dan pernah mendapatkan prestasi juara 1 Pekan Paralimpik Pelajar Nasional di Kota Palembang. Yang paling berperan dalam prestasi BAIM di bidang tenis meja, pelatih saya, dia yang bisa
mengembangkan potensi saya sampai bisa menjadi raih medali emas di Pekan Paralimpik Nasional Solo tahun 2024. Dan waktu masuk di sini kebetulan dapat info soal lomba Global IT Challenge. Iya, waktu tahun 2023 itu iya menjadi juara 1. Perjalanan dimulai dari Sabtu pagi di Marina Ancol. Pertemuan pertama, karena sebelumnya terutama dengan teman-teman tunanetra kita belum pernah ketemu. Jadi pertemuan itu sekaligus perkenalan. Alif, apa kabar? Saya mendampingi Devi. Dan langsung sudah diarahkan untuk masing-masing tunanetra itu siapa pendampingnya. Jadi sudah dipasang-pasangin 10 tunanetra dan 10 pendamping plus teman-teman panitia. Nunggu sekitar 1 jam lebih, terus kita ya udah mulai jalan ketika dipanggil dan masuk ke kapal, naik kapal. Turun. Lagi. Perjalanan sekitar 1,5 sampai 2 jam sampai ke Pulau Pramuka. Buat saya itu naik turun kapal, karena satu kapalnya kan bergerak terus. Perbedaan tinggi antara dermaga dan kapalnya cukup dalam gitu loh. Nah, itu yang repot. Di atas pun kepala harus kita perhatikan, itu yang jadi satu yang buat saya sih berat. Briefing awal, pertemuan di tempat penginapan seperti itu, briefing awal, kemudian perkenalan juga di sana, terutama dari teman-teman tunanetra, cerita mengenai background mereka, terutama pekerjaan mereka atau kegiatan mereka sehari-hari. Kenalkan saya, nama saya Taruk Erwin. Saya lulusan Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Kemudian saya juga sudah diamanahi sebagai kepala sekolah di SKHIT Yarpin. Nama saya Beni Tanamal. Saya pernah ikut di kontraktor, masih zamannya Sunter Agung Podomoro itu masih ilalang ya, masih sepi. Setelah itu mungkin saya juga punya pengalaman bekerja di restoran
sebagai pembukuannya. Selamat siang kakak-kakak yang ada di sini semuanya. Perkenalkan, nama saya Juwita Maulida Rahmawati. Yang pernah cukup besar proyeknya, pernah jadi tim media sosialnya film dokumenter Sejauh Hukum Melangkah yang pemenang FFI tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Salwa Jawahari, sekarang kelas 2 SMA. Hobinya apa? Hobi saya menyanyi. Dari siapin nih tempatnya. Kemarin juara berapa tuh? Kemarin waktu lomba FLS 3N juara 1 tingkat kota. Ya, perkenalkan, nama saya Alifatun Najwiyah, biasa dipanggil Alif. Sejauh ini kita meng-guide di Museum Bank Indonesia. Teman-teman awas ditutup matanya dan dibimbing oleh teman-teman tunanetra kayak gitu. Perkenalkan, aku Niputu Rismayanti Yulinda, bisa dipanggil Risma. Kegiatannya aku saat ini kursus di Mitra Netra di Lebak Bulus. Aku ngambil berbagai macam kursus, ada braille, ada komputer dan yang lainnya. Aku juga di Instagram sering bikin konten puisi, jadi nulis puisi kayak gitu. Selamat siang. Saya mau cerita prestasi saya yang terbesar. Saya punya keluarga, saya punya teman dari kecil, saya punya teman diving, saya punya teman naik gunung. Saya bisa kumpulin di sini. Saya bangga sekali punya teman-teman tunanetra yang sangat hebat-hebat, berprestasi, tidak pantang menyerah dengan kondisi yang ada. Dan saya juga bangga sekali punya teman-teman yang sangat suportif, membantu kita semua. Tidak ada yang menolak sama sekali, luar biasa. Ya, pada saat pembagian kamar, pastinya kita para pendamping sekaligus mengenalkan, memberikan orientasi kepada teman-teman tunanetra. Ya, kamu bayangin itu segi 4, ya. Nah itu AC, ya itu remote AC, ya. Itu AC di atas kepala kamu tuh AC-nya, tapi masih jauh di atas ya. Tempat posisi seperti itu di sebelah kiri. Iya, di kiri kanan. Ya. Salah segini bisa. Bisa tinggal sejadah. Bawa nggak sih? Ya, siapa aja ada. Satu kamar kartu. Rasakannya. Pulau Semakdaun kita bagi menjadi 3 kapal. Jadi satu kapal sekitar 10 orang. Menikmati banget karena teman-teman naik kapal. Kalau tadi kapal dari Marina ke Pulau Pramuka kan kapal tertutup, kapal besar seperti itu. Kalau ini kan kapal kayu yang mereka ya tangannya bisa taruh bahkan di ombak. You jump, I jump, okay? You jump first. Mungkin untuk sebagian teman-teman tunanetra itu pengalaman pertama berjalan di pasir dan mulai masuk ke air. Apalagi pada saat mulai berenang. Tapi jangan takut, karena teman-teman tunanetra semua memakai pelampung safety jaket seperti itu.
ternyata beberapa teman tunanetra diajak untuk snorkeling. Mereka akhirnya bisa pakai alat snorkel seperti itu dan juga snorkeling oleh teman-teman pendamping yang kebetulan diver master seperti itu. Ya, oke. Ke arah kanan, ya. Dan kemudian melalui serangkaian persiapan, saya jadi terbuka matanya bahwa oh iya ya, wisata tuh tidak semata-mata milik orang yang semua inderanya normal gitu, semua inderanya bisa berfungsi dengan baik gitu. Teman-teman yang tunanetra juga ternyata bisa punya kesempatan, dan lewat acara inilah kesempatan itu dibuat gitu, difasilitasi. Saya nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Kita bisa melihat ekspresi dari wajah-wajah yang sangat penuh dengan kegairahan, sangat penuh dengan kegembiraan. Ada satu momen ketika kami sudah sampai di Pulau Semak Daun. Momennya sederhana saja, tapi buat saya itu momen yang sangat membahagiakan. Saya di belakang kamera mengabadikan momen penuh kegembiraan itu. Dan buat saya itu adalah kebahagiaan yang tidak terkira. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa tunanetra pun bisa bersenang-senang dengan cara jalan-jalan berwisata.
acara setelah makan malam, balik lagi sharing pengalaman pada saat kegiatan sepanjang hari itu, terutama tadi kegiatan waktu di Smackdown. Sebenarnya 10 tahun yang lalu udah saya sama teman-teman di SMA tuh mau rencanain liburan ke sini gitu. Tapi cuman angan-angan doang. Ternyata setelah tunanetra baru ke sini ternyata. Makanya ketika di laut itu meskipun dia struggling dengan bernafasnya itu dengan snorkeling, tapi nggak takut, nggak kapok gitu loh. Jadi makanya aku pikir ini memang cocok lah dia main-main di laut, main-main di outdoor gitu. Aku sih seneng banget sih, kayaknya Alif menikmati banget. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Seru banget bisa berenang di laut lepas. Seru banget, untuk merasa takut sih nggak begitu ya, karena adanya life jacket aku percaya kalau itu bisa ngampung. Seru sih, bener-bener seru banget, apalagi tadi juga pakai snorkel. Takutnya tuh cuma tadi pas berenang udah agak dalam, terus nggak nampak ke pasir. Mana nih pasir yang sementara kalau biasanya aku kan berenang at least sebulan sekali, itu cuma yang di yang nampak aja, yang bisa nampak gitu cuma 160 cm gitu aja gitu. Nah tadi kenapa Risma saya ajak nyelam, karena pas saya lihat dia kok nggak takut gitu loh. Ya udah pas dia lepas jaket, snorkelnya tetap sama maskernya, dia turun ke bawah kan susah tuh, karena dia susah. Saya dorong ke bawah. Nah, saya dorong ke bawah, tapi saya nggak berani lama-lama dorong dia karena saya nggak tahu kan ketahanan napas dia. Tapi dia kok nggak nongol-nongol gitu loh. Hebat banget gitu kan. Wah, ini anak tuh tahan napasnya bagus banget gitu. Makanya tadi pas ada Rafael tadi yang mengambil video, saya bilang videoin ya gitu. Nanti waktu dia nyelam ke bawah, saya dorong, tahan, ambil video. Nah, itulah terjadi. Tapi intinya adalah bahwa saya senang sekali terus juga ngobrol-ngobrol sama Rafael fotografer kita. Rafael bilang waktu saya melihat teman-teman masuk ke air dan mulai mencoba untuk snorkeling itu ekspresinya luar biasa. Jadi ada yang mungkin takut di pertamanya tapi kepengin, lalu akhirnya menjadi bisa. Tapi buat saya tuh sebenarnya yang paling berkesan pada saat saya melihat Salwa menyanyi. Di situ saya tahu kalau bakat itu nggak ada batasan. Hidupku selamanya setia menanti. Bakat itu nggak ada batasan. Jadi kita bisa tahu kalau setiap orang walaupun punya kekurangan, tapi pasti sama Allah dikasih kelebihan di bidang yang lain. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Ya mungkin buat kita jadi satu memori terutama dengan lagu yang dinyanyikan yang mungkin seumur hidup kita akan selalu mengingat lagu itu dan momentum pada saat malam hari itu.
Kegiatan dilanjutkan di hari Minggu. Pagi hari itu kita akan menanam pohon bakau. Sempat diperkenalkan dulu, ada edukasi sedikit mengenai tanaman bakau, kemudian kita mulai menanam 100 pohon bakau. Kemudian di sana kebetulan juga ada penangkaran penyu, terutama penyu sisik di Pulau Pramuka. Jadi diperkenalkan juga dengan penyu. Dengan adanya itu membuktikan juga kalau bisa berwisata di mana aja, berwisata kapan aja, melihat yang tidak terlihat, merasakan yang tidak terlihat, tapi yang orang-orang pada umumnya mungkin merasa itu keterbatasan, ternyata paling tidak buat kami itu jadi membuka mata kami justru. Mungkin selama ini mata kami yang lebih tertutup gitu justru. Harapannya semoga kegiatan ini bisa terus berlangsung, terus bergulir, terus dibicarakan, terus didiskusikan, terus direncanakan dan dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa membuat kegiatan-kegiatan lain yang berguna, membahagiakan, dan bisa menyebar ke daerah-daerah lain supaya makin banyak tunanetra yang bisa berwisata. Hey.